Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian tafsir. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-80 dari surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan jelaskan sekitar 4 ayat dari ayat 80 sampai ayat 83 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa qalu, dan mereka berkata, yaitu Bani Israel atau umat Yahudi berkata, lan tamassanan nar. Sekali-kali kami tidak akan tersentuh oleh api neraka. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Illa ayyamam ma'dudah, kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, kecuali hanya beberapa hari saja kami dimasukkan ke dalam neraka, setelah itu kami dikeluarkan. Yaitu sangkaan mereka, perkataan mereka, ya. Itu perkataan mereka. Ya, artinya mereka apa namanya? Seolah-olah mereka sudah mengetahui bahwasanya seandainya mereka itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, maka masuknya mereka atau dimasukkannya mereka ke dalam neraka oleh Allah itu hanya beberapa hari saja. Tapi ini sekali lagi hanya sangkaan-sangkaan yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, tidak ada faktanya atau kebenarannya. Hanya sekedar persangkaan-persangkaan atau ucapan-ucapan oleh eh, oleh lidah-lidah mereka. Ya, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ya, eh, apakah pantas mereka ini atau umat Bani Israel ini ya bisa menyatakan dirinya tidak disentuh api neraka hanya beberapa hari saja, sedangkan mereka itu jelas-jelas telah membangkang Allah dan Rasulnya, telah melawan Allah dan Rasulnya, telah mengubah isi-isi kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Artinya adalah eh, perbuatan-perbuatan mereka itu sudah melampaui batas. Iya. Padahal mereka sudah menyaksikan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam secara terang-terangan. Ya, tetapi toh mereka tetap saja membangkang, tetap saja mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, artinya perbuatan mereka ini bukan sekali dua kali, tapi ya terlalu banyak sudah mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal
Ya, artinya perbuatan-perbuatan pembangkangan yang terang-terangan, ya, dan itu berdasarkan ilmu mereka, artinya mereka mengetahui sebenarnya apa yang mereka lakukan, tetapi karena kesombongan mereka, ya karena keangkuhan mereka, sehingga mereka berani untuk melawan Allah dan Rasulnya, bahkan berani mengubah kitab-kitab kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sehingga mengatakan ini adalah kalamullah, perkataan Allah, padahal itu dia sudah ubah dengan tangan-tangan mereka. Ya, tentu tujuannya ya untuk mempertahankan kekuasaan mereka, tujuannya adalah untuk agar mereka bisa mendapatkan dunia, kekuasaan, harta benda sebanyak-banyaknya. Ikhwatal Islam azakumullah. Iya, artinya dengan perbuatan-perbuatan mereka yang melampaui batas, iya, terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas mereka mengatakan kami tidak akan disentuh, artinya kami akan masuk ke dalam surga dengan selamat, dan seandainya kami ini, kata mereka, dimasukkan ke dalam neraka itu hanya beberapa hari saja, artinya hanya mendapatkan siksaan yang sedikit saja. Subhanallah, ini adalah perkataan-perkataan yang tidak berdasar sama sekali, ya, sangkaan-sangkaan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Ikhwatat Islam azakumullah, justru perbuatan yang melampaui batas itulah justru mereka dimasukkan ke dalam neraka kal abadi. Ikhwatal Islam, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam ayat yang setelahnya yang menyatakan bahwasanya justru mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah selama-lamanya. Karena apa? Karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka, karena pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Padahal kebenaran sudah nampak kepada mereka, tapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka, tapi karena inginnya mereka mendapatkan dunia yang sebanyak-banyaknya dan seterusnya, sehingga mereka berani melanggar, eh, berani mengubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, mereka mengubah isi-isi Taurat itu dengan keinginan-keinginan mereka. Katakanlah ya Muhammad, qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdan. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka itu, attakhadtum indallahi ahda, ya, apakah kalian telah mengambil perjanjian, ya, apakah kalian telah mengambil perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kalian itu betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, ya, untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ikhwatal Islam azakumullah, ya, maka tentu jika Allah Subhanahu wa taala, ya, uh, telah memberikan janji kepada mereka dengan keselamatan pada hari akhir tatkala mereka itu betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, justru mereka itu melanggar perjanjian. Ya, mereka disuruh untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, justru mereka melanggar perjanjian. Ya, justru mereka artinya tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka membangkang. Ya, apakah pantas pembangkangan mereka ini sehingga mereka pun tidak tersentuh api neraka melainkan hanya beberapa hari saja? Ya, artinya tidak ada, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada mereka satu perjanjian kepada mereka, ya, padahal perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala eh, sampaikan kepada mereka adalah perjanjian yang harus mereka laksanakan, janji itu, yaitu apa? Mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi justru mereka melanggar perjanjian dengan Allah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka membangkang, tidak mentaati Allah dan Rasulnya, mengubah daripada kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka. Ya, oleh karena itu, ya,
mereka tidak sepantasnya mengatakan bahwasanya mereka tidak akan disentuh api neraka, melainkan hanya beberapa saat saja atau beberapa hari saja. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, jadi apa yang mereka katakan, kami telah mengambil perjanjian dengan Allah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali itu hanyalah omong, ya, omong kosong dari mereka. Mereka justru, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat ini, justru mereka menyelisihinya. Justru mereka tidak menjalankannya. Justru mereka membangkang terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ataukah mereka mengatakan atas nama Allah, ya, atau terhadap Allah apa yang mereka tidak ketahui. Ya, ya, artinya mereka hanya berkata-kata yang tanpa ilmu. Ya, yang mengatakan bahwasanya mereka tidak akan disentuh api neraka melainkan hanya sedikit saja. Ini hanya perkataan dari Bani Israel, umat Yahudi. Sejak dari zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya antara nenek moyang mereka dan keturunan-keturunan, cucu-cucu mereka sama saja, mereka itu berbicara tanpa ilmu, ya, berbicara tanpa dasar, tanpa landasan dari apa namanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada landasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, bahkan tentu, ya, siapa saja yang, ya, telah melakukan satu perbuatan dosa yang mana perbuatan dosanya itu telah meliputi mereka, ya, yang dimaksud adalah perbuatan dosa kesyirikan. Karena kesyirikan ini, jamaah sekalian, adalah perbuatan yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi umat Yahudi itu telah melakukan kesyirikan. Jamaah sekalian, telah melakukan kekufuran, ya. Eh, Mereka apa namanya? Menyembah Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahud Uzairu ibnullah. Umat Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu adalah anaknya Allah. Padahal Uzair itu adalah Nabiullah. Nabi Allah, bukan anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi mereka telah melakukan kesyirikan, yaitu menjadikan Uzair, yang merupakan Nabi Allah, sebagai anaknya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengangkat siapapun menjadi anaknya. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang esa, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Jadi kesyirikan inilah yang meliputi dosa-dosa atau diri-diri orang-orang Yahudi. Ya, mereka melakukan kesyirikan, bahkan mereka melakukan kekufuran, yaitu apa? Merubah daripada ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab Taurat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya, ini adalah satu kekufuran, kesyirikan, kekafiran perbuatan mereka, dan inilah yang apa namanya, meliputi mereka, jamaah sekalian. Oleh karena itulah kata Allah, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah para penghuni neraka, hum fiha khalidun, bahkan mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, tidak ada dosa yang sangat besar daripada kesyirikan. Dosa kesyirikan atau kekufuran inilah yang menyebabkan manusia itu kekal selama-lamanya di dalam neraka, kecuali kalau dia bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan terima tobatnya. Tapi jika dia meninggal dunia belum sempat bertobat, maka dosa kesyirikan dan kekufurannya itulah
akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innal innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, ya, eh, mereka kekal di neraka selama-lamanya, ya. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka kekal di neraka selama-lamanya. Ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ya, jadi orang kafir, orang musyrik adalah seburuk-buruk makhluk karena mereka telah mensekutukan Allah, telah kafir kepada Allah, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu, mengubah ayat-ayat Allah dengan tangan-tangan mereka. Jamaah sekalian, walladzina amanu wa amilus sholihat, sebaliknya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, orang-orang yang imannya benar, ya, orang-orang yang mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan beramal soleh, melakukan amal-amal soleh yang sesuai dengan tuntunan para nabinya, ya, hingga Nabi kita Muhammad SAW, mereka mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah sekalian, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ini sangat bertolak belakang sekali ya antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, yaitu umat Yahudi. Jamaah sekalian, adapun orang-orang beriman pengikut Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya dan para tabi'in, atba'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu beriman dan beramal soleh, ya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Jamaah sekalian, ya, tidak mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa, tidak membangkang Allah Subhanahu wa taala, dan terus komitmen dan konsisten sampai akhir hayatnya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larang-larang Allah dan Rasulnya, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan Allah telah memberikan pernyataan bahwa mereka adalah para penghuni surga dan kekal selama-lamanya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya. Jadi siapakah mereka? Ada orang-orang yang beriman beramal soleh, itulah orang-orang para sahabat Nabi, para pengikut sahabat, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan, maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana Allah telah tetapkan baginya surga yang mana mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian ayat 80-83, wa ittakhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah, ya, wahai Muhammad, ketika kami mengambil perjanjian Bani Israel. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, mengambil perjanjian yang kuat kepada Bani Israel karena Bani Israel ini selalu membangkang, kemudian kembali, membangkang kembali, jamaah sekalian. Ya, artinya mereka tidak mengambil pelajaran apa yang mereka sudah pernah lakukan dari kesalahan itu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian yang keras, yang kuat, ya, kepada mereka, yaitu la ta'buduna ilallah, yaitu kalian tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada mereka, ya, untuk komitmen tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, meninggalkan segala bentuk pembangkangan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wabil walidaini ihsana, dan juga perjanjian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, untuk juga berbuat baik kepada orang tua. Wadil kurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang terdekat. Wal yatama, dan berbuat baik kepada orang-orang yatim. Wal masakin, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah, wahai Bani Israel, umat Yahudi, ucapkanlah kebaikan kepada manusia. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, bayarlah zakat, keluarkanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalila, ya, kemudian kalian berpaling
dari perjanjian tersebut, setelah kalian menyatakan perjanjian tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit dari kalian, ya, wa antum mu'ridun, ya, dan sedangkan kalian telah berpaling dari ayat-ayat Allah dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya sedikit sekali dari golongan mereka itu yang komitmen terhadap ayat-ayat Allah dan perintah-perintah Rasulnya. Adapun sebagian besar mereka adalah orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka melakukan kesyirikan, mereka tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, mereka tidak berbuat baik kepada kerabat-kerabat terdekatnya, mereka juga tidak berbuat baik kepada orang-orang yatim, dan tidak berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Mereka tidak mengatakan kata-kata yang baik kepada manusia, tidak mendirikan sholat, dan juga tidak mengeluarkan zakat, ya. Padahal mereka sudah berjanji untuk menepati perjanjian tersebut. Ikhwatul Islam, azakumullah, meskipun tidak dinafikan ada sebagian kecil dari mereka, dari umat Yahudi itu yang mentaati Allah dan Rasulnya, tapi secara umum, ya, atau sebagian besar mereka itu tidak, ya, melakukan penyembahan kepada Allah sebenar-benarnya, ya. Yang kedua juga mereka telah eh, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah, jadi tidak ada jalan lain bahwasanya jika sekiranya umat Yahudi itu ingin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, atau mereka menyatakan bahwasanya mereka itu adalah orang yang merupakan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain, mereka harus mentaati Allah dan Rasulnya, harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Dan jika mereka ada di zaman Rasulullah SAW atau di akhir zaman seperti sekarang ini, maka tidak ada jalan lain bagi mereka melainkan harus mengikuti sunnah Rasulullah, jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jamaah sekalian, ikhwat Islam azakullah, ya, bahwasanya itulah keselamatan, ya, bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, menjalankan, menanamkan keimanan dengan sekuat-kuatnya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan penuh kecintaan, ketundukan, dan rasa takut dan pengagungan, melainkan hanya kepada Allah. Yang kedua, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah dan syariat, tauhid dan syariat ini tidak bisa dipisahkan antara iman dan amal soleh. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait tentang empat ayat Al-Quran dari ayat 80 sampai 83 yang bisa kami jelaskan pada pertemuan malam hari ini. Iya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Ya, ayat ini juga khususnya ayat 83 menjelaskan kepada kita perkara yang fundamental, yaitu tentang keimanan, tentang akidah, yaitu tentang tauhid. Itu perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Semua para nabi dan rasul hingga Rasulullah SAW selalu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk memperbaiki akidahnya, ya, yaitu meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Itu adalah harga yang mati yang tidak bisa lagi ditawar-tawar, karena akidah atau tauhid itu ibarat fondasi, ya, bagi sebuah bangunan. Jika fondasinya kokoh baik, maka bangunannya akan menjadi baik dan kokoh. Sebaliknya, jika akidahnya yang rusak, adanya kesyirikan, kekufuran, maka amal-amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada juga namanya syariat, ada namanya akidah, prinsip-prinsip, ada juga namanya syariat-syariat yang harus kita jalankan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Syariat itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwasanya tingginya kedudukan orang tua, sehingga kedudukan orang tua ini Allah posisikan kedua setelah haknya Allah, yaitu kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Yaitu setelahnya adalah yaitu kita berbuat baik kepada orang tua kita, baik perkataan, perbuatan ataupun
tindak tanduk yang lainnya. Yang berikutnya juga kita harus perhatikan kita punya kerabat, punya kita keluarga, harus kita setelah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka kita juga harus berbuat baik kepada kerabat-kerabat kita. Kenapa? Karena mereka adalah satu rahim dengan kita melalui ibu kita, keluarga kita, ikhwatul Islam. Ya tentu kita ingin bersama mereka itu masuk ke dalam surga dengan selamat. Oleh karena itu maka hendaklah kita berbuat baik, menasihati mereka, mengajak mereka kepada kebenaran. Kemudian ayat ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya kita atau kewajiban kita untuk berbuat baik kepada anak yatim. Baik memberikan harta seandainya mereka miskin, dan berikan harta, nafkah, dan seterusnya. Namun seandainya dia kaya, yatim kaya, tetapi dia dikatakan yatim, tentu dia membutuhkan namanya penjagaan, pembinaan dari orang-orang yang ada yang mengurusi masalah anak yatim itu, apa pihak keluarganya atau orang lain. Harus kita sayang kepada anak yatim, memperhatikan kehidupannya, baik masalah makanannya, nafkahnya, atau masalah pendidikan agama dan akhlaknya. Begitu juga kita diajarkan dalam ayat ini untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Ya, tentu dalam kehidupan ini ada orang kaya, ada orang miskin. Ya, maka orang kaya inilah yang harus berbuat baik kepada orang miskin, yang berbuat baik dengan hartanya, membantunya, atau dengan kata-katanya, atau dengan buah pikirannya. Yang terpenting adalah orang-orang miskin tentu adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan kepadanya sehingga kehidupannya itu sangatlah minim, maka disitulah peran orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Kemudian juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berkata-kata yang baik kepada semua manusia, baik kepada umat Islam ataupun bukan umat Islam. Ya, kita harus berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam saja. Ini yang ya ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita memfitnah orang, mengadu domba, berdusta, ya, menggibahi orang, membicarakan aib-aib orang. Ya, kita hanya ada dua pilihan kata Nabi, berbicara yang baik-baik saja, yang ada manfaatnya, atau kita diam saja. Ya, kemudian dalam ayat ini juga ada perintah untuk mendirikan sholat. Kita ketahui bersama bahwasanya syariat yang terbesar setelah dua kalimat syahadat adalah mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat ikhwat Islam. Oleh karena itu perkara sholat ini tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ya, selama kita masih hidup kita harus menjalankan sholat 5 waktu, khususnya laki-laki. Adapun perempuan ada namanya masa-masa haid, halangan, masa-masa nifas, tentu mereka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat. Yang berikutnya wa'atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Di sini dalam banyak ayat Allah senantiasa menggabungkan antara sholat dan zakat. Karena sholat itu adalah hablum minallah, sedangkan zakat itu adalah hablum minannas. Hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah dengan cara melaksanakan sholat. Yang kedua, bagaimana hablum minannas kita dengan manusia dengan memberikan zakat kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Maka ini hablum minannas. Ini perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ya, antara hablum minallah baik, maka hablum minannas juga baik. Oleh karena itu kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqa. Umat mukmin kata Nabi yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling tinggi di sisi adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu ikhwan sekalian, dengan kita memberikan zakat, maka itu salah satu dari akhlak yang baik, yaitu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi jika ada kesalahannya kami mohon dimaafkan, kekeliruan kami karena kesempurnaan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khair atas segala partisipasinya yang sudah bisa hadir dalam kajian kajian tafsir pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan
membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.